Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Di sini Ustadz Farid akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang belajar hidup hemat, pendidikan lingkungan hidup kelas 2. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, Ustadz akan menyampaikan beberapa informasi ya anak-anak. Pada masa pandemi saat ini dan kita masih belajar di rumah, yuk mari kita selalu menjaga kesehatan kita masing-masing ya anak-anak. Selalu memakai masker, cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang lebih penting yaitu kita jaga jarak dengan orang lain, serta jangan berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Mari anak-anak kita menjaga kesehatan kita bersama-sama agar pembelajaran di rumah segera berakhir. Akhirnya kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka atau pembelajaran langsung di sekolah. Yuk anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang belajar hidup hemat. Masih ingat kan anak-anak pembelajaran kemarin tentang belajar hidup hemat? Nah, hidup hemat. Siapa yang masih ingat contoh dari hidup hemat? Yuk kita ulang sekali lagi. Nah, yang pertama adalah hemat waktu. Meskipun kita masih kecil, kita harus tetap menghemat waktu. Bagaimana kita mengatur ketika kita bermain, belajar, ataupun istirahat. Yang kedua yaitu hemat uang. Menggunakan uang seperlunya dan sisanya bisa ditabung untuk masa depan kita anak-anak. Apabila ingin membeli permainan atau ingin membeli baju ataupun yang lainnya, bisa menggunakan uang tabungan itu. Yang ketiga yaitu hemat makanan. Nah, ketika makanannya masih ada banyak, tapi kita mengkonsumsinya seperlunya saja ya anak-anak. Kalau memang sudah benar-benar kenyang, dihentikan saja makannya, karena kita harus hemat makanan. Tidak boleh makanan semua diambil. Yang keempat yaitu hemat air. Nah, kalau selesai di kamar mandi, selesai kencing, atau selesai buang air besar, ketika kita sudah selesai, krannya harus dimatikan ya anak-anak, supaya kita bisa menghemat air. Nah, yang kelima yaitu hemat listrik. Hemat listrik yaitu kita mematikan aliran-aliran listrik yang telah tidak dipakai. Contohnya, ketika kalian bangun tidur, pasti sudah terang benderang. Nah, itu lampu-lampu yang ada di kamar atau di ruang-ruang yang lainnya harus dimatikan karena cahayanya sudah masuk ke rumah. Yang keenam yaitu hemat bahan bakar. Nah, kita kan kalau kemana-mana pasti menggunakan motor, mobil, atau lain sebagainya. Nah, kita seharusnya hemat bahan bakar. Caranya bagaimana Ustadz kalau masih anak-anak? Nah, gampang anak-anak. Caranya kalau masih kecil, sekolahnya dekat, kita tidak perlu diantar menggunakan motor ataupun mobil. Kita bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Selain itu, kita berolahraga supaya badan kita menjadi sehat. Nah, itulah anak-anak sepintas tentang pemahaman kemarin, yaitu tentang hidup hemat. Nah, sekarang kita senangnya hidup hemat.
melakukan bagaimana supaya kita senang untuk hidup hemat. Kalian sudah tahu kan cara hidup hemat yang telah Ustadz jelaskan tadi? Nah, kenapa harus hidup hemat? Nah, kenapa ya anak-anak kita harus hidup hemat? Hayo, siapa yang tahu alasan kenapa kita harus hidup hemat? Mari Ustadz kasih beberapa alasan kenapa kita harus hidup hemat. Yang pertama yaitu melatih untuk menabung, yaitu kita harus menabung supaya di masa depan kita mempunyai tabungan yang sangat banyak. Bisa kita gunakan untuk membeli sepeda, bisa digunakan untuk membeli tas yang baru, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita beli sendiri dengan menggunakan uang tabungan kita. Nah, siapa yang mulai tertarik untuk melakukan hidup hemat, melatih untuk menabung? Yang kedua yaitu mengajari untuk bersyukur. Ya seperti tadi, seperti halnya hemat dalam makanan. Kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Namun kita harus hemat dalam menggunakan makanan, memakannya seperlunya saja. Yang ketiga yaitu melatih anak untuk mandiri. Nah, kalau kalian bisa hidup hemat, kalian akan bisa untuk mandiri. Seperti halnya membeli tas dengan menggunakan uangnya sendiri, membeli sepeda dengan menggunakan uangnya sendiri, ingin membeli sepatu roda bisa menggunakan uangnya sendiri. Nah, siapa yang mulai tertarik untuk melaksanakan hidup hemat? Mari anak-anak, kita belajar hidup hemat. Nah, di sini Ustadz kasih kisah tentang senangnya hidup hemat. Setiap ke sekolah, Risa selalu membawa bekal. Bekal kue yang dibawa cukup banyak. Saat istirahat, Risa membuka bekal. Risa hanya memakan 2 buah kue. Masih ada sisa 2 kue lagi. Nah, kue itu disimpan untuk dimakan di rumah. Nih, Risa melihat Rasti duduk melamun. Ternyata Rasti tidak membawa bekal. Rasti juga tidak mempunyai uang jajan. Dengan senang hati, Risa memberi kue pada Resti. Risa pun dapat membantu teman. Nah, yang pada awal tadi Risa ingin membawa kue untuk dimakan di rumah. Namun ketika melihat Resti duduk melamun, ternyata Resti tidak membawa bekal. Kemudian sisa kue yang dimiliki Risa diberikan kepada Resti. Nah, itulah anak-anak kisah tentang senangnya hidup hemat. Yang awal mula Risa ingin membawa bekal makanannya atau bekal kuenya untuk dimakan di rumah, namun tidak jadi anak-anak. Karena Resti melamun tidak membawa bekal, maka kuenya diberikan kepada Resti. Dengan begitu, Risa dapat membantu temannya. Contoh manfaat hidup hemat. Nah, Ustadz ceritakan ya. Lilo suka menabung. Beberapa minggu ke depan, tabungan Lilo sudah banyak. Lilo ingin sekali membeli keperluan sekolahnya dari uang tabungan. Nah, Lilo ingin mandiri anak-anak, ingin membeli keperluan sekolahnya dari uang tabungannya sendiri. Namun, suatu hari di sekolah Lilo diadakan acara amal. Acara amal guna untuk membantu korban bencana alam. Kemudian Lilo ingin membantu dengan uang tabungannya. Nah, bersama ibu, Lilo membeli susu dan makanan untuk korban bencana. Barang-barang itu dibeli dari uang tabungan Lilo. Yang semula ingin membeli keperluan sekolahnya,
Namun ketika ada acara amal, Lilo menggunakan uang tabungannya untuk acara amal, untuk keperluan lain. Lilo sangat senang dapat menolong orang lain dengan tabungannya sendiri. Nah, itulah anak-anak manfaat hidup hemat. Kita bisa menolong orang lain dengan menggunakan tabungannya kita sendiri, bukan uang hasil meminta kepada orang tua. Di sini kita belajar untuk hidup mandiri menggunakan tabungannya sendiri. Betapa senangnya Risa dan Lilo. Kenapa ya kok Risa dan Lilo senang? Nah, yang pertama yaitu Risa. Risa senang karena Risa dapat membantu temannya. Siapa tadi temannya? Ya, betul, temannya adalah Rasti. Risa dapat membagikan 2 buah kuenya kepada Rasti. Yang kedua yaitu Lilo. Lilo dapat membantu korban bencana alam. Nah, Lilo dapat membantu korban bencana alam dengan menggunakan uang tabungannya sendiri. Maka dari itu, Risa dan Lilo sangat senang sekali karena dapat membantu dan menolong korban bencana alam. Hayo anak-anak, siapa yang ingin seperti Risa dan Lilo? Nah, pasti kalian semua ingin seperti Risa dan Lilo, bisa membantu temannya ataupun bisa membantu korban bencana alam dengan tabungannya sendiri. Nah, jika kalian ingin seperti Risa dan Lilo, mulai sekarang mari membiasakan untuk hidup hemat. Ayo anak-anak, kita biasakan mulai dari kecil untuk hidup hemat. Hidup hemat berupa uang, air, bahan bakar, ataupun lain sebagainya. Dimanapun kita berada, dengan keadaan apapun, kita membiasakan untuk hidup hemat. Nah, telah selesai anak-anak pendidikan lingkungan hidup tentang belajar hidup hemat kelas 2 MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Nah, semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.